Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Hayani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Lambung Mangkurat pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ada yang ingat nggak minggu ini kita pertemuan keberapa ya, tanggal berapa? Oke, jadi hari ini kita pertemuan minggu ini adalah tepat bertepatan dengan tanggal 12 Juni tahun 2023. Sebelum memulai pembelajaran pada hari, ada yang nggak hadir nggak? Siapa yang nggak hadir? Oh, lagi sakit ya, batuk. Kita doakan ya, mudah-mudahan si Ahmad ini diberikan kesehatan, cepat diberi kesembuhan. Sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu ingin kalian membuat sebuah komitmen dulu dalam pembelajaran, yaitu komitmen kita nanti kalian harus belajar dengan kondusif dan kolaboratif ya. Oke? Oke, kalau sudah kita membuat sebuah komitmen, berarti ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu yang lalu apa sih? Oke, ada yang masih ingat sengketa itu apa? Siapa yang mau? Ya, silahkan Manda. Sengketa internasional adalah yang dimaksud adalah perebutan. Nah, artinya minggu kemarin kita telah membahas tentang sengketa internasional. Nah, sengketa disebut dengan sebuah perebutan. Kalau adanya perebutan, berarti bagaimana itu hubungannya? Tidak baik. Berarti bagaimana caranya membina hubungan yang baik? Berarti harus melakukan hubungan internasional. Artinya kalau misalnya negara dengan negara, agar mempunyai hubungan yang baik berarti harus ada hubungan internasional. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya, dengan telah kita perlu adanya hubungan internasional tadi, maka kalian nanti dapat mengetahui atau dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang berikutnya, kalian dapat menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, toleransi, responsif, santun, bertanggung jawab, peduli, dan proaktif dengan baik. Berikutnya, kalian juga dapat akan menjelaskan yang namanya bagaimanakah hubungan internasional itu sendiri. Setelah itu, dengan mempelajari peran ini bagaimana, kalian juga dapat mengetahui apa saja yang menjadi sarana hubungan internasional. Dan berikutnya kalian dapat menganalisis bagaimanakah pentingnya hubungan internasional bagi negara kita atau negara Indonesia. Berikutnya kalian juga dapat menganalisis politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Dan terakhir kalian dapat menalar peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next. Ya, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimanakah mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Mekanismenya ada dua model yang Ibu gunakan, yaitu menggunakan model pembelajaran based learning dan talking stick. Pembelajaran based learning ini nanti berangkat pada masalah, jadi kalian akan menganalisis sebuah
kasus yang nanti akan kalian pecahkan secara berkelompok. Dan yang kedua, sebelum ke model PBL ini, kalian akan ibu ajak bermain-main ya, yaitu dengan talking stick, yaitu nanti akan ibu serahkan spidol, akan ibu setel musik, kalian akan menjawab soal bila musiknya berhenti. Dan teknik penilaian kita ada 3, yaitu ada penilaian kognitif, keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan atau kognitif itu yang dapat ibu ambil nanti di saat kalian menjawab soal individu, ya ada soal yang akan ibu berikan. Terus kalau penilaian psikomotor yaitu di saat kalian presentasi, dan penilaian sikap adalah di saat kita proses pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Semoga video ini akan menggugah motivasi kita dalam belajar lagi. Selamat menyaksikan. Ya, video ini tentang Derek Raymond ya, yang mengikuti lomba lari. Akan tapi saat beberapa ratus meter, dia mengalami sebuah cedera kaki. Tetapi dengan cedera itu dia selalu berusaha untuk menyelesaikan lomba tersebut. Bagaimana caranya? Tidak menyerah dia. Oke, dengan menonton video tadi, ibu harap kalian lebih termotivasi lagi hari ini dalam hal mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya untuk mencairkan suasana kita, mungkin tadi dengan video tadi ya, gimana gitu rasanya? Oke, untuk mencairkan suasana kita, ibu ingin kalian mengikuti aba-aba ibu. Ibu akan membuat sebuah tepukan, namanya tepuk semangat. Biar lebih semangat lagi kita dalam pembelajaran pada hari ini. Sekedar sebelum kita mulai, ibu akan contohkan dulu bagaimana tepuk semangat itu. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, oke? Bisa semuanya? Bisa. Oke, ada yang mau memimpin di depan? Manda? Oh ya, Manda silahkan. Supaya semangat, mari kita lakukan gerakan yang sudah diperagakan ibu lebih awal. Tepuk semangat. 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 Terima kasih untuk Manda yang telah membantu ibu dalam tepuk semangat ya. Oke, setelah tepuk semangat, semoga lebih semangat lagi ya setelah tadi melihat video motivasi, terus itu kita melakukan tepuk semangat. Semoga lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membagikan link di dalam grup kelas kita. Dapat kalian pelajari dulu. Ibu berikan waktu selama 10 menit ya. Silahkan dibuka handphonenya. Ya, berhubung waktunya sudah habis 10 menit, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kalian dapat lihat gambar apa itu? Konferensi tingkat tinggi. Apa hubungannya gambar itu dengan pembelajaran kita hari ini? Berkaitan dengan? Iya, hubungan internasional. Jadi berkaitan dengan hubungan internasional. Menurut kalian, apa yang terjadi apabila negara kita tidak melaksanakan hubungan internasional? Negaranya akan dikucilkan. Artinya
negara kita akan dikucilkan kalau di saat negara kita ingin membutuhkan bantuan tanpa kalau kita tidak melakukan hubungan internasional. Oke, next. Nah, di sini kalian dapat melihat bagaimanakah makna dari sebuah hubungan internasional. Yang namanya hubungan internasional ini adalah hubungan yang katanya bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan, yaitu batas-batas kenegaraan ini bisa melalui darat, udara, laut, dan lain sebagainya, atau berkaitan dengan biasanya organisasi dan politik. Itulah yang dinamakan biasanya hubungan internasional. Nah, di sini ada beberapa asas dalam hal hubungan internasional. Dari asas teritorial, asas kebangsaan, terus itu ada asas kepentingan umum, asas persamaan harkat, martabat, dan derajat, serta asas keterbukaan. Yang pertama, kalau kalian lihat asas teritorial, berarti berkaitan dengan wilayah ya, atau istilahnya berkaitan dengan tempat di mana kita berada. Jadi asas teritorial ini biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya atau wilayahnya. Terus itu ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini artinya mereka dimanapun berada, mereka tetap diberlakukan asas kebangsaan mereka. Misalnya kita orang Indonesia, maka dimanapun kita berada, berlakunya hukum tetap Indonesia karena kita menganut asas kebangsaan Indonesia. Berikutnya ada asas kepentingan umum. Biasanya asas kepentingan umum ini didasarkan oleh atau wewenang untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Artinya semua orang itu punya hak, harkat, martabat, dan derajatnya yang sama. Tidak ada perbedaan. Jadi hendaknya asas ini didasarkan oleh tidak ada yang namanya perbedaan latar belakang ya, maksudnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini biasanya berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa yang perlu dilakukan keterbukaan oleh kedua belah pihak. Sehingga setiap anggota yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau dilaksanakannya. Nah, yang ketiga ada yang namanya lobby. Nah, biasanya lobby itu suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Artinya kita agar tujuan kita tercapai maka perlu adanya sebuah lobby. Oke, next. Ada juga yang namanya propaganda. Nah, propaganda ini biasanya suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya ya. Dan terakhir ada juga yang berikutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi ini juga salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan ya. Jadi ekonomi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Dan yang terakhir ada kekuatan militer. Kekuatan militer ini juga dapat mendukung bagi sarana internasional. Artinya seperti apa sih kekuatan militer kita? Misal negara Indonesia punya kekuatan, punya pasukan. Pasukan apa biasanya? Kopassus atau apa biasanya? Ya, nah itu adalah merupakan sebuah kekuatan militer kita. Jadi kekuatan militer ini juga dapat mendukung yang namanya kuat dijadikan modal sebagai dalam hal hubungan internasional. Nah, di sini ada beberapa alasan pentingnya hubungan internasional bagi negara kita atau bagi negara Indonesia. Di sini ada beberapa. Yang pertama tentang pembentukan negara RI katanya. Artinya negara Indonesia yang berbentuk kesatuan. Nah, dengan adanya negara kesatuan ini bentuknya berarti kita menggunakan sistem demokratis. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi Ibu. Selanjutnya kita akan bermain bersama-sama. Itu kata Ibu tadi, Ibu akan menyerahkan sebuah spidol. Mungkin dimulai dari siapa ya, kelompok mana, terserah sini. Nanti musiknya yang berhenti akan menjawab soal. Oke. Ya. Nanti musiknya yang berhenti akan menjawab pertanyaan dari Ibu.
Siapa yang menemukan tongkatnya? Oke. Pertanyaan dari Ibu, menurut Maulina, apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Jadi kalau menurut Ulun, hubungan internasional itu adalah hubungan yang dibangun oleh suatu negara-negara di suatu pertemuan. Oke. Terima kasih. Tepuk break plus buat Maulina. Siapa? Amin ya? Oke, amin. Amin. Ibu ingin bertanya sama Amin. Pertanyaannya adalah tentang mengapa negara kita atau alasannya penting melakukan hubungan internasional tersebut. Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, Saksi. Silakan Saksi. Jadi kalau negara kita tidak ikut partisipasi dengan adanya hubungan internasional, maka negara kita dikucilkan. Karena merasa diri kita Ya, silakan Danu. ya mungkin dikucilkan karena kita merasa kita tuh bisa seorang gitu, nah, tanpa ada bantuan dari negara lain. Jadi itu Oke, berarti puas bahasa. Jadi mengapa hubungan internasional itu penting bagi negara kita? Salah satunya kalau kita tidak melakukan hubungan internasional, alasan adalah merasa dikucilkan atau takutnya nanti di saat kita memerlukan bantuan orang lain tanpa adanya persahabatan, rasa persahabatan atau hubungan internasional atau hubungan yang baik dengan negara lain, maka kita akan merasa susah untuk meminta bantuan dengan orang lain. Karena ibaratnya misalnya begini, kalian berteman, misal Manda sama Maulina satu kelas, tapi dia tidak pernah bertegur saling sapa. Kalau tidak pernah bertegur saling sapa, bagaimana bisa Manda meminta bantuan dengan Maulina? Akan kata orang itu akan apa ya, susah ya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata apa ya. Oke, dengan pertanyaan tadi berakhir pula lah juga permainan kita. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja melalui WA grup kita ya. Jadi kalian dapat melihat di situ LKPD kalian. Silakan dibuka dulu lembar kerjanya. Nah, di situ sudah semua buka LKPD? Nah, setelah kalian buka, kalian amati dulu masalah-masalah yang menurut kalian itu termasuk masalah yang kontekstual. Setelah itu, kalian dapat duduk sesuai dengan kelompoknya, karena sudah Ibu kirim tadi juga kelompoknya masing-masing. Ada kelompok Indonesia, Arab Saudi, kelompok apa lagi yang sudah kalian baca? Cina, apa lagi? Jepang? Cina. Oke, ya silakan duduk dulu. Oke. Setelah kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian, kalian amati dulu LKPD itu, bisa kalian diskusikan dulu mengenai permasalahan yang di dalam LKPD itu. Boleh kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah bisa dipahami?
Jadi dibaca ya instruksi daripada LKPD sesuai dengan masalah yang diberikan itu. Sesuaikan saja dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi tugas kalian itu dapat kalian tuangkan dalam media PowerPoint ya. Jadi sambil kalian siapkan dulu, cek dulu jawaban kalian kembali sebelum disajikan di depan kita melakukan presentasi per kelompok ya. Jadi kalian cek dulu, setelah kalian cek baru kita maju presentasi ya. Sudah ready? Ready. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Sini kelompok Herlangga sudah. Ya, yang lain sambil jalan ya, sambil menyelesaikan. Ibu tawarkan kelompok mana yang mau maju duluan. Oke, kelompok Manda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Indonesia yang terdiri dari saya, Manda Asilatifah, dan teman saya, Sayyidah Dinadia. dan Novia Rahmah. Ya, di sini saya kelompok kami akan Menjawab atas pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kami melalui PowerPoint yang kami sajikan. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Nah, kesimpulan menurut kelompok kami adalah pemerintah Indonesia ikut berpartisipasi dalam konversi internasional. Tujuan dari adanya konversi internasional tersebut adalah untuk mengumpulkan donasi bagi rakyat Palestina yang berada di jalur Gaza. Oke. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk ke dalam sila keberapa kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Jelaskan. Jika dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina termasuk dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Indonesia ikut mendorong agar terjadinya keadilan dan perdamaian bagi negara Palestina. Dan yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya? Sikap Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah sebagai berikut. Indonesia secara adil membangun hubungan internasional dengan negara lain kecuali yang secara prinsip bertentangan dengan cita-cita dan tujuan pendirian negara Indonesia, Indonesia Exposition Text. Dan yang terakhir, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Ada 3 tujuan, yaitu 1. Melakukan kerjasama internasional untuk memberikan bantuan kepada negara-negara korban konflik atau perang. 2. Melakukan perjanjian damai untuk tidak menggunakan senjata nuklir. 3. Melakukan kerjasama antar negara dalam mencegah kasus terorisme. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Indonesia. Berikutnya. Oke, silahkan kelompok Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amerika, saya sendiri Sasi Rashida, saya Rehani Asyifa, Saya Muhammad Adi Saputra. dan di sana ada Dipa Putri Pratama. Kami akan menjawab yang nomor 1.
Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Menurut kita, keseriusan dan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keseriusan tersebut bukan hanya dari kata-kata secara lisan saja, melainkan dalam bentuk tindakan nyata, yakni memberikan bantuan medis, pembangunan rumah sakit Indonesia, mobil ambulans, dan makanan serta obat-obatan. Next, 2. Apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila termasuk ke dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Jelaskan. Jawabannya, jika ini dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, kontribusi dengan Indonesia terhadap perdamaian di Palestina termasuk dalam sila kedua Pancasila, yang mana sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga Indonesia ikut mendorong agar terjadinya keadilan dan perdamaian bagi negara Palestina. Hal ini dilakukan Indonesia dengan ikut bergabung dalam konferensi internasional dan membantu terciptanya perdamaian di Palestina. Dan yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya? Jawaban kami, menurut penilaian kami, peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya sangat baik, sebab hal tersebut merupakan wujud nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih baik, sebab tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sudah pasti memerlukan keberadaan negara lain. Dan yang keempat, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Yang pertama, menurut kami tetap berkomitmen dalam memegang prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kedua, ikut aktif dan terlibat dalam berbagai organisasi internasional di dunia. Yang ketiga, terus meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai negara tetangga maupun negara luar lainnya. Yang keempat, ikut terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan sosial antar negara yang bekerjasama dengan negara lain dalam bantuan kemanusiaan kepada negara yang menjadi korban perang atau konflik dan negara yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, sering menjalin komunikasi baik secara langsung melalui pertemuan maupun komunikasi online untuk menjalin perjanjian maupun kerjasama antar negara atau lebih. Yang ketujuh, berani tampil dalam ajang bergengsi internasional seperti perjanjian perdamaian dunia. Sekian presentasi dari kelompok Amerika. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, love. Ya, setelah kalian tadi menyajikan materi atau pembahasan yang telah dibahas, Ibu ingin minta pendapat kalian, boleh perwakilan per kelompok. Siapa dulu yang mau? Ya, silahkan. Pendapat kami tentang hubungan internasional di Indonesia, peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain cukup baik, terutama saat terjadinya serangan Israel kepada rakyat Palestina di jalur Gaza. Indonesia sangat aktif atau sigap dengan kejadian ini, sehingga peran Indonesia di sini sangat membantu masyarakat Palestina di jalur Gaza. Terima kasih. Oke, sangat bagus ya. Artinya kalian sudah tahu bagaimanakah yang namanya masalah di Gaza tadi. Artinya pada intinya negara kita memberikan bantuan kepada Gaza ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari sebuah masalah tadi? Oke, silahkan Herlangga. Pemerintah Indonesia telah turut berpartisipasi dalam konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza dalam mendukung bangsa Palestina serta menekankan komitmen untuk terus memperjuangkan perdamaian bagi negara Palestina dengan cara memberikan bantuan sesuai arahan pemerintah melalui organisasi relawan dan dikoordinasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Oke, terima kasih. Beri applause buat kelompok Erlangga. Ada yang mau pendapat lagi tentang kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Maulina.
Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yaitu hubungan internasional memiliki peran penting dalam sebuah negara untuk memajukan kedua belah pihak atau lebih dengan dukungan dan bantuan dari negara-negara lain dapat mengurangi kesulitan-kesulitan dalam suatu negara. Terima kasih. Oke, setelah kalian membuat kesimpulan tadi, artinya kalian sudah tahu apa itu hubungan internasional, terus itu bagaimana sarana-sarananya, faktor-faktor yang mempengaruhi, selain itu juga bagaimana peran serta politik luar negeri Indonesianya. Maka dari itu, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking, biar tidak terlalu tegang, biar kita lemes sedikit ya. Mungkin kita akan bergerak sedikit ya. Kalian semua boleh berdiri, akan ikutin gerakan di sini. Ya, silakan sambil bergerak. Nah, dengan adanya ice breaking tadi, Ibu telah men-share juga di dalam grup WA kita ada tugas individu yang akan kalian jawab. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Silahkan dijawab dulu. Oke, setelah menyelesaikan pekerjaannya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apalagi? Oke, alhamdulillah kalau merasakan senang. Jangan lupa ya, minggu depan dipelajari lagi pembelajaran atau materi selanjutnya tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Agar belajar kita hari ini lebih mendapatkan berkah atau hikmatnya, tolong dipimpin doa dulu kepada anak Danu. Boleh silahkan mimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Nak Danu. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada hari ini yang baik disengaja atau tidak disengaja ya. Oke, sebelum akhir ini Ibu ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.